Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu ketiga September 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius 2025. Sekali. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran yang terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja yang pertama ya. Aku melihat di minggu ketiga ya Sagi ya. Hati-hati, kemalasan kamu bisa berakibat kepada kekurangan kondisi keuangan gitu. Ya, kamu karena males bisa kehilangan pekerjaan juga di minggu ketiga ini, atau kondisi keuangan yang menurun lah gitu kalau aku melihatnya. Jadi jangan males gitu. Semakin kamu rajin, semakin oke keuangan kamu, tapi semakin kamu males di minggu ketiga semakin drop kondisi keuanganmu, kayak grafiknya bisa turun gitu. Terus di minggu ketiga ini juga ya untukmu Sagi, aku melihat sepertinya memang akan ada masalah yang datang secara bersamaan ke kamu gitu ya, dan itu akan bikin kamu jadi capek banget dan akan bikin kamu jadi kayak merasa tertekan perasaan gitu ya, kayak kok hidup gini banget sih ya. Tapi tenang, bahwa akan ada selalu solusi yang mengiringi di balik masalah yang bersamaan itu tadi gitu. Jadi kamu jangan takut. Intinya jangan malas saja ya. Terus juga aku melihat bisa jadi di minggu ketiga akan ada bantuan-bantuan yang akan sampai ke kamu di sini, apalagi untuk kamu yang memang bermasalah keuangan di minggu ketiga nantinya. Tenang, ada bantuan keuangan juga yang akan datang. Aku nggak tahu kamu akan dikasih uang sama siapa gitu ya. Tapi yang jelas beberapa dari kamu akan menerima bantuan keuangan di sini. Terus aku melihat juga kamu sepertinya lagi kurang fokus di minggu ketiga ini. Ada hal-hal yang bikin kamu boring, bosan tentang kerjaan kamu. Kerjaan banyak, tapi kerjaan serius, gaji main-main. Kerjaan banyak dituntut untuk selalu rapi ya, teliti, kejar target, deadline di sini. Pokoknya harus bagus semuanya. Tapi udah boring banget rasanya gitu ya. Dan di minggu ketiga ini juga aku melihat Sagi ini terkadang ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi stres gitu. Kayak ini hidup sulit banget sih gitu ya. Kayak di minggu ketiga ini kamu akan ada ngeluhnya nanti kalau aku melihat kayak hidup gini amat gitu ya. Harus berusaha sekuat inikah aku? Kayak sedangkan kita tuh udah jenuh-jenuhnya ya. Mungkin dengan kerjaan, dengan bisnis, dengan usaha, dengan kehidupanmu, kamu mungkin lagi jenuh-jenuhnya, tapi kamu nggak bisa keluar dari kejenuhan tersebut gitu. Itu yang terkadang bikin kamu jadi stres. Biasanya orang kan ya kalau jenuh bisa liburan, bisa kemana, tapi kamu nggak. Kalau aku liburan, kalau aku males nanti nggak ada duit kak ya. Kalau aku nanti aku makan apa kalau aku harus menyisihkan waktu liburan apalah segala macam. Setidaknya sih kalau aku lihat ya, untuk ngilangin stres kamu, lakukanlah hal-hal yang kamu suka, hobi-hobi yang kamu suka. Contoh, mungkin ngilangin stres nggak mesti jalan-jalan mulu ya. Kayak jalan-jalan yang jauh, liburan enggak. Jalan-jalan yang deket aja bisa gitu. Maksudnya yang di dalam kota, cari apa gitu, pantai kah, gunung kah, atau ada sungai-sungai yang cantik, atau kamu bisa jalan-jalan ke mall gitu ya. Yang jelas tuh melihat pemandangan yang luas gitu ya. Atau cuci mata di sini, oke, yang bisa menghilangkan penat kamu di sini, atau nonton hiburan-hiburan yang lucu gitu ya, komedi-komedi yang bisa bikin kamu jadi ketawa, atau kamu mau cuti, ambil cuti terus main game seharian, ini juga bisa ya. Yang penting kamu jangan sampai nggak happy dengan kehidupanmu sendiri. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat Sagi ini tuh kan kayak orang yang burn out, lelah banget di sini, udah yang jadi lelahnya double, triple di sini malahan. Cara fisik iya kelelahan, terus juga stres rasanya ya.
pikirannya lelah, mentalnya juga lelah, perasaannya juga lelah, sama gitu, lelah semuanya kalau aku melihatnya gitu. Makanya kamu terkadang bisa jadi akan mudah emosian, gampang tersinggung, karena sepertinya udah butuh di refresh gitu loh. Lakukanlah hal yang kamu suka minimal gitu Sagia, biar kamu itu kayak moodnya naik lagi lah gitu, kayak semangatnya naik lagi juga, dan yang penting stresnya hilangin dulu lah gitu. Melakukan hal-hal yang kamu suka. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat ini ada strength ya, tentang memang kamu akan nantinya kayak ngerasa capek banget kan aku bilang tadi, tapi sepertinya ada mungkin orang-orang ataupun hal-hal yang pada akhirnya bisa menguatkan kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya, membuat kamu jadi fokus lagi, kuat lagi, kayak yakin bahwa aku tuh bisa bangkit, bisa kuat dengan diriku sendiri, bisa terarah lagi kehidupanku setelah kamu yang ngerasa kayak capek banget gitu ya. Meskipun memang masih ada beberapa kekecewaan yang kamu rasakan, baik terhadap dirimu atau terhadap orang lain, yang ternyata kalau kita lagi susah Kak ya, nah ini mulai pergi nih perlahan orang-orang yang dulunya pernah deket, pernah caper sama aku gitu, udah kelihatan nih mana yang peduli dan mana yang nggak peduli. Dan terkadang ada kekecewaan di sini dan kamu memilih untuk meninggalkan. Ya kalau memang mereka udah nggak mau deket lagi sama aku, ya udah Kak. Apalagi kalau mereka ketika aku susah benar-benar pergi menghilang, ya udahlah gitu, terserah mereka gitu. Aku juga dengan jalanku sendiri. Kecewa memang, tapi aku melihat kamu mencoba untuk melepaskan diri gitu ya, melepaskan diri dari hal-hal yang akan buat kamu jadi stres itu tadi ya. Kamu ingin bebas, kamu ingin bangkit kembali, kamu berusaha untuk empowerment gitu ya, benar-benar membangkitkan kekuatan dari dalam dirimu di sini, dan untuk menjadi seorang Sagia yang lebih kuat gitu ya. Dan di sini mencoba untuk menghadapi ketakutan dengan diri sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Bagus. Jadi memang mungkin di awal-awal minggu ketiga kamu ngerasa pesimis, apalah kehidupan kamu, masalah banyak banget Kak, capek banget Kak. Tapi menjelang ke akhir minggu ketiga ini bisa bangkit ya. Oke. Bisa bangkit. Yang sebelumnya banyak unek-unek, overthinking di sini, terus juga mungkin ragu-ragu ya, keraguan-raguan yang kayak nggak tahu ini gimana arah kehidupanku Kak, harus gimana ke depannya, yang kayak nggak tahu arah gitu ya. Aku lihat kamu bisa bangkit setelah kamu benar-benar bisa melepaskan semua beban-bebanmu dan membebaskan dirimu dari hal-hal yang bikin kamu stres tadi gitu. Jadi tenang ya, semua sebenarnya bergantung dari pengendalian perasaan dan pikiran kita ya, apapun yang menjadi masalah kita. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagia di minggu ketiga September 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya rayakan kesuksesanmu tentunya dengan orang-orang yang peduli sama kamu gitu. Kalau yang nggak peduli lagi sama kamu nggak usah Sagi ya. Jadi intinya bukan hanya tentang kesuksesan, apapun yang kamu peroleh dapatkan di minggu ketiga ini, please rayakan dengan orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu gitu ya, sama orang yang selama ini mungkin bantuin kamu, benar-benar tulus sama kamu. Jangan sama orang-orang yang hanya ketika kamu seneng aja datang. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan katanya suatu hari nanti pokoknya kamu pasti akan memiliki atau meraih kesuksesan dengan dirimu sendiri. Jadi kamu yakinlah gitu ya, yakinlah, percaya dirilah bahwa kesuksesan itu ada ya. Berusaha untuk lebih giat lagi, temukan solusi atas permasalahanmu ya, healinglah dan lebih tingkatkan empatimu lagi di sini ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan ya, lindungi dirimu dari hal-hal sekiranya yang terkait dengan pengkhianatan ataupun kebohongan-kebohongan dari orang lain. Jadi jangan mudah untuk dibohongi oleh orang lain ataupun dimanfaatin sama orang lain. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Sagi Kak di minggu ketiga September ini ada apa aja ya? Energi paling kuat ada Leo, Cancer, Aquarius, Leo lagi. Itu aja buat zodiaknya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.